Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang kompetensi harga terendah. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa saja sih yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami kompetensi harga terendah. Yang kedua, mengetahui keuntungan kompetensi harga terendah. Yang ketiga, cara mendaftarkan produk dalam kompetensi harga terendah. Oke teman-teman, yang pertama adalah apa itu kompetensi harga terendah. Nah, apa itu kompetensi harga terendah teman-teman? Kompetensi harga terendah adalah program gratis yang memungkinkan kamu untuk bersaing untuk harga terendah dengan produk yang serupa di Lazada. Program ini adalah program jangka panjang di mana kamu dapat mendaftarkan produkmu untuk bersaing dengan produk lain yang sama melalui penawaran harga. Nah, itu dia teman-teman kompetensi harga terendah ini. Oke, kita lanjut. Keuntungan bergabung kompetensi harga terendah. Yang pertama, pastinya kita akan mendapatkan nama itu peningkatan traffic, meningkatkan peringkat pencarian untuk tawaran harga terendah. Lalu meningkatkan kompetensi. Customer dapat melihat harga termurah dari produk di halaman pencarian untuk produk dengan tawaran harga terendah. Lalu memenuhi target pesanan. Dapatkah pesanan lebih banyak untuk produk? Nah, itu dia teman-teman keuntungan kita bergabung di kompetensi harga terendah. Oke, kita lanjut. Visibilitas di halaman pencarian. Nah, dia muncul di sini teman-teman, yaitu di harga termurah dari 10 produk. Itu dia. Jika produkmu memenangkan harga terendah, customer dapat melihat produkmu ditandai dengan harga termurah dari produk di halaman produk. Itu dia. Nah, alur kompetensi harga terendah teman-teman. Yang pertama, seller dapat mendaftarkan produk terpilih dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga awal produk. Lalu ada CAM dan tim Lazada akan mereview harga yang kamu submit. Nah, yang ketiga, jika ditolak artinya pendaftaranmu ditolak dan kamu bisa mensubmit ulang dengan mengubah harga. Lalu jika diterima, harga tawaranmu akan aktif dan kamu akan mendapatkan traffic boosting H+1 sejak pendaftaran diterima. Lalu yang keempat, hargamu akan terus berlaku sampai ada seller lain yang menjual produk serupa mensubmit harga lebih rendah dibanding harga yang kamu submit. Nah, itu dia teman-teman alur kompetensi harga terendah ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kriterianya teman-teman. Nah, kriteria toko yaitu level toko kita tuh 5-7. Lalu untuk rating penjualnya itu lebih dari 80%, tingkat pembatalannya lebih kecil dari 5%, tingkat keterlambatan pengiriman adalah lebih kecil dari 10%, poin pelanggannya NSP-nya itu lebih kecil dari 24. Untuk kriteria seller, untuk saat ini kompetensi harga terendah hanya berlaku untuk seller terpilih dari kategori fashion dan perabotan rumah tangga. Itu dia. Oke, kita lanjut cara mendaftarkan produknya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, seperti biasa sih kita mengakses nama itu sales center, lalu kita pilih nama itu pusat pemasaran, lalu di atas ini ada nama itu kompetensi harga terendah teman-teman. Itu dia. Lalu ini dia teman-teman, kita bisa pilih nama itu daftarkan sekarang atau registrasi no teman-teman itu. Nah, muncul di pokoknya ini teman-teman itu. Lalu kalau sudah teman-teman, ini dia, kita bisa klik tab kompetensi sedang berlangsung untuk melihat semua produk. Lalu kita klik tab produk tersedia untuk melihat produk yang memenuhi kriteria dan bisa didaftarkan pada kompetensi harga terendah. Lalu kita pilih produk, kalau sudah kita klik kirim teman-teman. Itu dia. Nah, mendaftarkan produk pada kompetensi harga terendah. Nah, ini dia teman-teman, kalau sudah kita klik setuju. Itu dia, dengan membaca syarat ketentuan tadi itu. Nah, kalau sudah teman-teman, kita lihat dulu informasi produk termasuk nama, kategori dan harga awal produk. Nah, yang keenam, kita pilih produk dan tambahkan produk untuk memilih produk dari tokomu. Nah, lalu kita masukkan SKU kita teman-teman dengan memasukkan harga, tawar, dan stok untuk per SKU. Kalau sudah, kita klik submit. Catatannya teman-teman, ini harga tawar rendah ini kita harus menurunkan harga paling rendah teman-teman. Nah, jangan sampai teman-teman itu jual rugi ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa bersaing sama kompetitor lain. Itu aja. Misalkan harga kompetitor lain di sebelah 10.000, kita buat aja 9.000. Artinya harga kita paling rendah teman-teman, beda 1.000. Itu aja. Oke, kita lanjut. Kita bisa cek status produk yang didaftarkan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kita klik pilih tab produk terdaftar, lalu kita pilih cek status. Nah, ini dia. Nah, kita lihat apa disetujui atau ditolak teman-teman atau masih pending. Itu dia. Nah, ini dia teman-teman definisi status produk yang sudah didaftarkan. Nah, ada menunggu review, artinya pendaftaran menunggu untuk disetujui atau ditolak. Tindakan kita selanjutnya adalah seller dapat mengubah harga stok atau membatalkan pendaftaran langsung. Lalu telah disetujui. Pendaftaran disetujui oleh CAM atau tim Lazada teman-teman. Nah, kita dapat menambahkan stok dan membatalkan pendaftaran dalam waktu 24 jam setelah disetujui. Ditolak, artinya pendaftaran kita ditolak oleh CAM atau tim Lazada.
seller dapat mengubah harga dan mendaftarkan ulang produk itu. Ditalik artinya pendaftaran dibatalkan oleh seller. Seller dapat mengubah harga dan mendaftarkan ulang untuk produknya. Lalu didiskualifikasi. Pendaftaran yang telah disetujui oleh Camp atau tim Lazada di hari sebelumnya namun telah dikalahkan oleh seller lain di hari ini. Harga seller lain lebih rendah, itu dia. Jadi kita dapat mengetahui harga pemenang baru dan kita dapat mendaftarkan ulang produk dengan harga yang baru, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Jika status menunggu atau review, teman-teman. Nah, kita bisa mengubahnya, teman-teman. Mau mengubah untuk harganya atau kita tarik, teman-teman. Itu dia. Oke, kalau sudah, teman-teman, kita edit harganya, kita ubah harga campaign, lalu kita klik konfirmasi itu. Nah, misalkan kita ditolak, teman-teman, atau didiskualifikasi. Nah, kita bisa klik reject, teman-teman, untuk mengecek alasan produk yang ditolak, teman. Lalu kita klik resubmit, artinya untuk mendaftarkan produk dengan harga baru, teman-teman. Artinya kita mengedit dulu untuk mengubah harga tersebut, itu dia. Nah, yang keempat, pertanyaan sering muncul, teman-teman. Nah, adakah kriteria untuk produk yang akan didaftarkan? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, teman-teman. Pastinya ada. Produk harus sama dengan target produk. Terus juga produk ada penjualan atau dilihat pembeli dalam 30 hari terakhir. Terus juga mengikuti free shipping max atau program gratis ongkir lainnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa batas waktu bagi saya untuk mendaftarkan produk? Pendaftaran yang diajukan sebelum jam 12 pagi akan dicek pada jam 6 sore pada hari kerja yang sama. Pendaftaran yang diajukan setelah jam 12 pagi akan dicek pada jam 6 sore pada hari kerja berikutnya. Setelah produk terdaftar disetujui, dapatkah saya membatalkannya? Kamu dapat membatalkan pendaftaran 24 jam setelah pendaftaran produk disetujui. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, kita lanjut. Apakah saya bisa mendaftarkan produk setiap harinya? Jika pendaftaran ditolak, apakah saya dapat mengajukan pendaftaran ulang? Ya, kamu bisa melakukan pendaftaran setiap hari. Untuk setiap produk, kamu dapat mendaftarkan satu produk. Jika pendaftaran ditolak, kamu bisa mengajukan pendaftaran ulang. Itu dia. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apakah seller lain yang kalah dapat melihat pemenang harga terendah? Jika seller A menang dari hari sebelumnya namun dikalahkan oleh seller B pada hari ini, seller A dapat melihat harga seller B. Seller lain tidak dapat melihat harga terendah, itu dia. Lalu, setelah produk terdaftar disetujui, kapan traffic boosting di produk saya akan mulai? Traffic boosting akan diberikan 1 hari setelah produk disetujui, itu dia, teman-teman. Oke, kita masuk ke ringkasan. Kompetisi harga terendah adalah program untuk bersaing slot untuk harga terendah. Program ini gratis dan jangka panjang untuk seller mendaftarkan produk dengan harga terendah. Jika produk menang harga terendah pada program ini, customer dapat melihat produkmu ditandai dengan harga termurah dari produk di halaman produk. Nah, itu dia, teman-teman, ringkasan kita hari ini untuk materi yaitu kompetisi harga terendah. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video singkat saya tentang kompetisi harga terendah ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.